karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Engkau Allah yang kami muliakan, yang kami sembah, sebab Engkau Allah yang ajaib, yang berdaulat atas setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan, bahwa Engkau baik bagi kami. Tangan Tuhan terus senantiasa menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau ada selalu memimpin, menyertai setiap kehidupan kami, langkah hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami mau siapkan hati kami Tuhan. Biar firman-Mu mengajar kami, berikan kami pengertian Tuhan Yesus. Lewat firman-Mu kami diperbaharui, lewat firman-Mu kami dikuatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan saat ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas sebuah tema, yaitu iman yang sejati. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Ibrani 11, secara khusus pada ayat pertama, 6, dan 13. Namun saya mengajak untuk kita boleh dapat membaca keseluruhan ayat di dalam Ibrani pasal 11 ini. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Ibrani 11, ayat yang pertama, ke-6, dan 13. Saksi-saksi iman.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat yang ke-13. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam kehidupan sehari-hari kita cukup sering mendengar kata iman. Dan bagi orang percaya, kata tersebut merupakan sebuah kata yang akrab di telinga kita. Tetapi mungkin sekali makna dari iman tersebut menjadi bergeser. Iman tidak jarang dipersepsikan sebagai kekuatan batin, keteguhan mental, atau kemampuan seseorang untuk dapat tetap optimis di tengah pergumulan dan tantangan kehidupan yang dihadapi. Dalam hal ini, tanpa disadari, iman telah direduksi menjadi ukuran kehebatan kerohanian manusia. Seseorang dianggap memiliki rohani yang baik jika ia tetap dapat beriman di tengah kondisi yang sukar. Fokusnya bergeser bukan kepada Allah, melainkan kepada manusia tersebut. Disinilah firman Tuhan di dalam Ibrani 11 mengajak kita untuk kembali menyadari bahwa iman sejati tidak akan meninggikan manusia, melainkan mengarahkan manusia kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Penulis Ibrani menuliskan pasal 11 bukan kepada jemaat yang sedang baik-baik saja, melainkan kepada komunitas yang sudah letih secara rohani, tertekan dan sudah hampir menyerah. Mereka menghadapi penindasan, kerugian, kehilangan, kekecewaan. Dalam kondisi seperti inilah iman tidak bisa lagi disederhanakan sebagai teori atau slogan saja. Iman harus dipahami sebagai sesuatu yang menopang hidup, bahkan ketika segala sesuatu tampak rapuh. Ibrani 11 ayat 1 dimulai dengan sebuah pernyataan yang penuh dengan makna. Dituliskan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ini menyampaikan sebuah realitas. Kata dasar merujuk pada sesuatu yang menopang dan memberikan substansi atau makna. Artinya, iman bukanlah sekedar perasaan yakin, bukan sebuah keyakinan semu, melainkan sebuah dasar, sebuah pegangan terhadap janji Allah. Kemudian, kata bukti dalam ayat ini merujuk pada kepastian rohani yang lahir dari kepercayaan kepada Allah yang setia. Dalam hal inilah iman tidak berakar pada kekuatan dari orang yang mengatakannya, tetapi kepada siapa dia mempercayainya. Iman yang sejati bukan mengenai seberapa kuat seseorang berpegang, melainkan kepada siapa dia berpegang. Iman bukanlah prestasi rohani, melainkan respons yang lahir dari anugerah. Sebagai sebuah contoh sederhana, jika ada seorang pasien yang akan menjalani tindakan operasi, dia akan merasa lebih tenang jika mengetahui bahwa operasi akan ditangani oleh dokter berpengalaman. Pasien ini memiliki kepercayaan kepada dokter yang akan menangani, bukan kepercayaan kepada dirinya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Ibrani 11 ayat 6 juga menegaskan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Berkenan kepada Allah bukan mengenai kesempurnaan perilaku, tetapi mengenai kepercayaan yang hidup, sebuah relasi dengan Allah. Dengan demikian orang yang datang kepada Allah percaya bahwa Allah adalah Allah yang hidup dan dengan olehnya mengakui bahwa Allah adalah Allah yang berelasi. Allah yang setia pada janji-janjinya, meskipun dalam penggenapannya sering melampaui batas waktu dan pemahaman manusia.
Di dalam Ibrani 11 ayat 3 dituliskan, ayat 13 dituliskan, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ayat ini meruntuhkan anggapan bahwa iman sejati selalu berujung pada keberhasilan yang dapat dilihat mata. Para tokoh iman yang disebutkan di dalam Ibrani 11, Abraham, Ishak, Yakub, dan yang lainnya, hidup oleh iman dan mati di dalam keteguhan iman mereka, namun tidak menyaksikan penggenapan penuh dari janji Allah. Tetapi bukan berarti janji Allah tidak digenapi. Janji Allah tetap digenapi, walau tokoh-tokoh tadi tidak melihatnya dalam masa hidup mereka. Iman sejati tidak diukur dari berapa banyak janji yang terrealisasi di dalam hidup seseorang, melainkan dari kesetiaan untuk tetap percaya, bahkan ketika janji itu belum terwujud. Disinilah iman dilandaskan pada relasi dengan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, iman yang sejati tidak pernah menuntut kesempurnaan manusia sebagai prasyarat. Iman justru tumbuh di tengah ketidaksempurnaan, asalkan hidup tetap terhubung kepada Kristus. Iman bukan mengenai manusia yang berhasil mengatasi kelemahannya, melainkan mengenai manusia yang di dalam segala keterbatasannya akan terus datang kepada Kristus. Hal ini memberikan kelegaan kepada kita karena kita tidak perlu harus memiliki iman yang heroik yang terlihat bagi banyak orang untuk kita dapat diterima Allah. Tetapi merupakan sebuah panggilan karena kita diajak untuk terus melekat kepada Kristus, bukan hanya pada saat kita lemah, tetapi juga saat kita kuat. Iman yang sejati tidak akan membuat manusia memiliki status yang lebih tinggi dibandingkan dengan sesamanya, melainkan membuatnya bersandar lebih lagi kepada Kristus. Pada akhirnya iman yang sejati adalah iman yang hidup dalam seluruh relasi yang dibangun oleh anugerah, dipelihara oleh pengharapan, dan diarahkan sepenuhnya kepada Kristus. Percaya walau belum melihat. Bukan iman yang didasarkan pada kehebatan dan prestasi diri, tetapi iman dari hati yang terus melekat kepada Yesus Kristus yang setia. Di sanalah iman menemukan maknanya paling dalam, dan pada Kristuslah hidup orang percaya memperoleh arah yang kokoh. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur atas firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengarkan bersama pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami dan menuntun kami memahami iman sebagaimana Engkau nyatakan di dalam Kristus, bukan sebagai kehebatan atau prestasi rohani kami, melainkan sebagai pegangan yang kokoh pada janji-Mu yang tidak pernah gagal. Ajarlah dan mampukanlah kami memiliki iman yang berkenan kepadamu, iman yang percaya bahwa Engkau ada, dan bahwa Engkau memelihara mereka yang sungguh-sungguh mencari Engkau, meskipun penggenapan janji-Mu kerap melampaui waktu dan pengertian kami. Teguhkanlah kami agar seperti para saksi iman yang hidup sebagai pendatang di dunia ini, yang tetap setia walau belum melihat dengan mata apa yang telah Engkau janjikan, karena pengharapan kami berakar pada Kristus dan bukan pada hasil yang segera tampak. Dalam kelemahan dan ketidaksempurnaan kami, tariklah hati kami untuk terus datang kepada Yesus, agar iman kami dipelihara oleh anugerah, diarahkan oleh pengharapan, dan menghasilkan hidup yang makin melekat kepadamu, sampai kami menyelesaikan perjalanan ini dengan setia. Terima kasih Bapa. Kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.